Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan menampilkan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ila Aziz dengan NIM H0221513. Nama saya Jenny dengan NIM H0221315. Nama saya Arfa dengan NIM H0221018. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa dengan NIM H0221018. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 2. Materi yang saya bawakan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan pendekatan kooperatif learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Menurut Slavin tahun 2015, Student Team Achievement Division atau STAD terdiri dari 5 komponen utama, yaitu prestasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individu, dan rekognisi tim atau penghargaan kelompok. Pada tahun 2006, Slavin mengemukakan bahwa secara garis besar, tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu yang pertama, tahap penyajian materi, kedua, tahap kerja kelompok, ketiga, tahap tes individual, keempat, tahap perhitungan skor, kelima, perkembangan individu, dan yang terakhir, tahap penghargaan kelompok. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif STAD. Menurut Suarso pada tahun 1998, kelemahan yang mungkin terjadi dalam model pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, pembelajaran kooperatif bukanlah obat yang paling mujarab untuk memecahkan masalah yang timbul dalam kelompok kecil. Kemudian yang kedua, adanya ketergantungan sehingga siswa yang lambat berpikir tidak dapat terlatih belajar mandiri. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kooperatif memerlukan waktu yang lama sehingga target pencapaian kurikulum tidak dapat dipenuhi. Kemudian yang keempat, pembelajaran kooperatif tidak dapat menerapkan materi pelajaran secara cepat. Kemudian yang kelima, penilaian terhadap individu dan kelompok dan pemberian hadiah menyulitkan bagi guru untuk melaksanakannya meskipun banyaknya kelemahan yang timbul. Kemudian yang selanjutnya yaitu keuntungan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Menurut Suarso pada tahun 1998, pembelajaran kooperatif memiliki keuntungan. Yang pertama, pelajaran kooperatif membantu siswa mempelajari isi materi pelajaran yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua, adanya anggota kelompok lain yang menghindari kemungkinan siswa mendapat nilai rendah, karena dalam pengetesan lisan siswa dibantu oleh anggota kelompoknya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kooperatif menjadikan siswa mampu belajar berdebat, belajar mendengarkan pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan bersama-sama. Kemudian yang keempat, pembelajaran kooperatif menghasilkan pencapaian belajar siswa yang tinggi, menambah harga diri siswa, dan memperbaiki hubungan dengan teman sebaya. Kemudian yang kelima, hadiah atau penghargaan yang diberikan akan memberikan dorongan bagi siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. Yang keenam, siswa yang lambat berpikir dapat dibantu untuk menambah ilmu pengetahuannya. Kemudian yang ketujuh, pembentukan kelompok-kelompok kecil memudahkan guru untuk memonitor siswa dalam belajar bekerja sama. Selanjutnya yaitu kita akan membahas model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa itu pengertian model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT atau penomoran berpikir bersama adalah jenis pembelajaran kooperatif
yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Pembelajaran kooperatif tipe NHT menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas langkah-langkah pembelajaran NHT. Menurut Trianto pada tahun 2009, dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa, guru menggunakan struktur 4 fase sebagai langkah-langkah pembelajaran NHT. Yang pertama, penomoran guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan 4-6 orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor 1-6. Kemudian langkah yang kedua, mengajukan pertanyaan. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi, pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian yang langkah ketiga, berpikir bersama siswa, menyatukan pendapat terhadap jawaban pertanyaan itu, dan menyiapkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. Kemudian langkah keempat, menjawab pertanyaan guru, memanggil satu nomor tertentu. Kemudian siswa dengan nomor yang sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe NHT menurut UNO yaitu kelebihannya setiap siswa menjadi siap semua. Semua dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Mengembangkan sikap demokratif, tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, dan memupuk rasa percaya diri. Adapun kelemahannya yaitu tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama. Kemungkinan nomor yang telah dipanggil kembali oleh guru. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Model ketiga yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TAI. TAI atau bantuan individual dalam kelompok adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual yang memanfaatkan perbedaan kemampuan individu dengan belajar kelompok. Komponen pembelajaran TAI yaitu Teams, Placement Test, Curriculum Materials, Team Study, Team Scores and Team Recognition, Teaching Group, Class Test, and Whole Class Units. Siklus pembelajaran TAI yaitu tes penempatan, pembentukan kelompok, belajar secara individu, belajar kelompok, perhitungan nilai kelompok, dan pemberian penghargaan kelompok. Adapun kelebihan dan kekurangan TAI yaitu yang pertama, kelebihan TAI menghilangkan perasaan terisolasi dan panik, menggantikan bentuk persaingan dengan saling kerjasama, melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar. Siswa dapat berdiskusi, berdebat, atau menyampaikan gagasan konsep, dan keahlian sampai benar-benar memahaminya. Siswa memiliki rasa peduli, rasa tanggung jawab terhadap teman lain dalam proses belajarnya. Siswa dapat belajar menghargai perbedaan etnik, perbedaan tingkat kemampuan, serta perbedaan cacat fisik. Kemudian kekurangan TAI, yaitu tidak ada persaingan antar kelompok. Siswa yang lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang pandai. Terhambatnya cara berpikir siswa yang mempunyai kemampuan lebih terhadap siswa yang kurang, memerlukan periode lama. Sesuatu yang harus dipelajari dan dipahami belum seluruhnya dicapai oleh siswa. Bila kerjasama tidak dapat dilaksanakan dengan baik, yang akan bekerja hanyalah beberapa siswa yang pintar dan yang aktif saja. Siswa yang pintar akan merasa keberatan karena nilai yang diperoleh ditentukan oleh persentase atau pencapaian kelompok. Adapun model yang keempat yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Menurut Huda 2015, TPS adalah model pembelajaran yang memberi waktu bagi siswa untuk dapat berpikir secara individu maupun berpasangan. Metode ini memberikan waktu pada siswa untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang akan diberikan oleh guru.
Siswa saling membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Setelah itu, dijabarkan atau dijelaskan di ruang kelas. Tujuan dan manfaat model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Menurut Susilo 2005, keuntungan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS di dalam proses pembelajaran yaitu membantu menstrukturkan diskusi, meningkatkan partisipasi siswa, dan meningkatkan banyaknya informasi yang dapat diingat siswa, meningkatkan lamanya time on text dalam kelas, dan kualitas kontribusi siswa dalam diskusi kelas. Siswa dapat mengembangkan kecakapan hidup sosialnya. Adapun menurut Huda 2015, manfaat TPS yaitu memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain, mengoptimalkan partisipasi siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Selanjutnya, langkah-langkah belajar kooperatif tipe Think, Pair, Share atau TPS. Langkah pertama itu berpikir atau think, langkah kedua berpasangan atau pairing, langkah ketiga berbagi atau sharing. Keunggulan Think, Pair, Share atau TPS. Yang pertama itu dapat meningkatkan daya nalar siswa, daya kritis siswa, dan analisis terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antar siswa karena mereka dibentuk dalam kelompok. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat sebagai implementasi ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, guru lebih memungkinkan untuk menambahkan pengetahuan anak ketika selesai didiskusikan. Kekurangan atau kelemahan Think, Pair, Share atau TPS. Yang pertama itu, sulit menentukan permasalahan yang cocok dengan tingkat pemikiran siswa. Yang kedua, bahan-bahan yang berkaitan dengan membahas permasalahan yang ada tidak dipersiapkan baik oleh guru maupun siswa. Yang ketiga, kurang terbiasa memulai pembelajaran dengan sesuatu permasalahan yang real atau nyata. Yang keempat, pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah relatif terbatas. Nomor 5, model pembelajaran Teams Games Tournament atau TGT. Teams Games Tournament atau TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang. Siswa yang memiliki kemampuan jenis, kelamin, dan suku atau ras yang berbeda-beda. Pembelajaran Teams Games Tournament atau TGT. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Guru menyiapkan pelajaran dan kemudian siswa bekerja di dalam tim mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya, seluruh siswa dikenai kuis. Pada waktu kuis ini, mereka tidak dapat saling membantu. Aturan atau skenario permainannya dalam satu permainan terdiri dari kelompok penantang 1, kelompok penantang 2, dan seterusnya sejumlah kelompok penantang yang ada. Kelebihan model TGT: lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas, mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. Dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain, memotivasi belajar lebih tinggi, hasil belajar lebih baik, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Kelemahan model TGT yang pertama bagi guru, yaitu sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Yang kedua, bagi siswa, masih adanya siswa berkemampuan tinggi, kurang terbiasa, dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa yang lainnya. Sekian materi dari saya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Kegiatan